الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل واحدهم طريق من طرق يحذره فيكون من دواصل كجلوسه بين الأنام مربيا وككثرة العورات كالصوم الصلاة وكخدمة للناس والحمل الحطب لتصدق بمحصل متمولا ولكل واحدهم lan iku tetep kedue saben-saben salah sijine ulama utawa ngene walikulli wahidihim lan iku tetep kedue saben-saben wong siji saking ulama niku penakne walikulli wahidihim lan iku tetep kedue saben-saben wong siji saking ulama tariqun utawi dalan min turukin kang saking pira-pira dalan yakhtaruhu kang milih sapa kulli wahid ing tariq yakhtaruhu kang milih sapa kulli wahid ing tariq fayakunu mongko ana kullu wahid minda saking mengkono tariq iku wasilan wong kang tumeka yakni maring Allah Subhanahu wa taala minda saking mengkono tariq iku wasilan kang tumeka yakni ilallah Subhanahu wa ta'ala. Contone kajulusihi kaya oleh lungguh wahid. Kajulusihi kaya oleh lungguh wahid. Bainal anami ing dalem antarane para makhluk. Murabbiyan haling ngitik-ngitik kulli wahid. Wa kakasratil awrati lan kaya akeh pira-pira wiridan wa kakasratil awrati lan kaya akeh pira-pira wiridan kasaumi kaya poso wa kakasratil awrati lan kaya akeh pira-pira wiridan aurat kasaumi kaya poso as-shala lan salat ngekeh-ngekehno wiridan mbuh aurat rupane poso-poso utawa kasratis shalah wa ka khidmatin lan kaya ngladeni wa ka khidmatin lan kaya ngladeni linnasi maring para ulama wal hamli lan gotong utawa nggawa nyangga gendong terserah al-hataba ing kayu bakar litasaddukin krana gawe sedekah litasaddukin krana gawe sedekah
bimuhassalin kelawan barang kang den hasilake mutamawwalan hale den dadekake yatra muhassal mutamawwalan hale den dadekake yatra apa muhassal wa ka khidmatin lan kaya ngladeni linasi para maring para ulama walhamli lan gawa alhataba ing kayu bakar litasadduqin krana gawe sedekah bi muhassalin kelawan barang kang den hasilake mutamawwalan hale den dadekake yatra apa muhassal artose likulli wahidin minal qaum maslakun ihtarahu wa salakah. Masing-masing dari beliau, para masyayikh, para guru-guru kita punya cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Fayasiru wasilan ilallah min dalikal maslak, yang membuat beliau-beliau memiliki kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Anten sing ba'duhum jalisun bainan nasi yurabbihim bi irsyadihim ilal ibadati wal akhlaqis saniyah. Ada yang kayak masyayikh kita, kayak guru-guru kita yang kesehariannya, wadifahnya, tariqahnya adalah irsyadin nas ilal ibadah wal akhlaqis saniyah, mulang ngaji, memberikan contoh-contoh atau memberikan uswah-uswah, petunjuk-petunjuk, arahan-arahan untuk membangun akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Dan ini adalah yang paling istimewa. Kalau di sini Imam Ghazali mengatakan man alima wa amila wa alama, siapapun yang ngalim kemudian mengamalkan keilmuannya, mau mulang, mau ngajar, mau berbagi akan keilmuannya, fahuwa alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dia akan sangat istimewa di kerajaan langit. Fa innahu kasyamsi tudhi'u li ghairiha. Ini kayak matahari yang terangnya punya kemampuan menerangi yang lain. Wa hiya mudhi'atun fi nafsiha. Secara otomatis dirinya sendiri, beliaunya sangat terang tapi punya kemampuan untuk membuat terang yang lain. Wa kal miskil ladzi yutayyibu ghairahu wa huwa tayyib. Ini kayak parfum misik yang membuat semuanya menjadi harum, dia sendiri juga sangat harum. Wa mahma ishtaghala bita'lim faqad taqallada amran 'aziman jasima. Ini penting ini. Ini poin penting. Beliau-beliau yang sudah siap atau siapapun lah dari kalian pada akhirnya nanti siap untuk menjadi panutan, siap untuk mulang, siap untuk ngajar, siap untuk menjadi kiai atau bunyai, maka faqad taqallada amran 'aziman jazima. Kamu harus sadar bahwa kamu ini memikul beban yang sangat luar biasa beratnya. Kamu ini memikul tanggung jawab yang sangat luar biasa beratnya. Maka falyahfad adabahu. Penting untuk kalian semua, ya untuk siapapun yang sudah mendeklar bahwa dia adalah seorang kiai, dia adalah tokoh, dia adalah panutan misalnya, maka penting untuk terus menjaga adabnya, menjaga etika-etikanya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murabbi.
Makanya dadi kiai niku nggih berat. Al ulama niku manutun bihim ta'limu tullabil ilmi. Seorang kiai itu, seorang simbah yai adalah kunci suksesnya santri. Al ulama manutun bihim ta'limu tullabil ilmi. Di tangan para guru, di tangan para murabbi, para kiai, para masyayikh, nasib seorang santri digantungkan. Fayambahi alaihim ayyura'u huquqahum fit ta'allum wa ta'lim. Maka tidak boleh seorang kiai semaunya sendiri, semena-mena, tidak pernah berpikir bagaimana cara membuat santrinya, murid-muridnya itu berhasil. Hak-hak daripada murid harus benar-benar terpenuhi. Fit ta'lim wa ta'allum. Jangan sampai ada seorang guru kemudian tidak mampu memberikan hak yang harusnya didapatkan oleh seorang murid. Selain itu, wa nakli amanatil ilmi ilaihim. Dia harus memastikan jangan sampai murid ini pulang sebelum punya kemampuan untuk meneruskan, untuk menyebarkan atau meningkatkan keilmuan yang ia dapat dari gurunya. Maksudnya ini loh. Jadi wa nakli amanatil ilmi ilaihim itu adalah ketika seorang kiai melepaskan muridnya untuk pulang, untuk berkhidmah di tengah-tengah masyarakat, seorang kiai berkewajiban penuh untuk memastikan bahwa keilmuan yang ia miliki sudah ia berikan kepada muridnya tersebut. Maksudnya nakli amanatil ilmi ilaihim. Ojo sampai ngecolno murid dalam kondisi sama sekali atau setengah-setengah, setengah paham, setengah ora, setengah biye. Makanya zaman kalau masih ingat dulu, bukan dulu, beberapa waktu yang lalu ketika Mbah Yai hataman kelas berapa ya lupa saya. Itu kan Mbah Yai pertama kali naik langsung ini hataman ya. Sampai niki paham tenan ora. Mbah Yai kan sampai hampir muwun itu. Beliau kan hampir menangis mempertanyakan, sakjane awakmu iki paham tenan ora? Awakmu iki ngerti tenan ora? Awakmu iki iso tenan ora? Kamu ini kalau mau pulang ada yang kamu bawa atau tidak? Kan itu masalahnya, paham ora? Jadi guru itu gak sekedar masuk mulang, tidak. Tapi memastikan bahwa apa yang menjadi harapannya untuk memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga ditransfer terhadap murid-muridnya dan mampu diterima dengan baik, pada akhirnya bisa dia teruskan dimanapun dia berada. Walhasil annasu alimun wa muta'allimun itu benar bahwa yang paling istimewa itu bukan hanya guru, murid itu super istimewa. Tidak ada seorang itu menjadi guru kalau memang gak punya murid. Artinya guru itu gak oleh sakarepe dhewe terus merasa luar biasa, lucu, sok hebat, sok alim, sok piye tapi gak duwe murid ya tolol. Tolol lagi seorang murid yang diangkat oleh gurunya menjadi hebat kemudian lupa akan gurunya. Dan itu mudah karena bawaan manusia itu selalu untuk taqaddum. Kamu sekarang belum hebat, makanya selalu ingat gurumu. Besok kalau kamu sudah hebat, belum tentu. Paham kan? Makanya saya sering menceritakan apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Munif bahwa niat itu menjadi penting. Karena sangat mungkin kamu itu selalu mendapatkan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala atau maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika kamu belum jadi siapa-siapa.
Tapi karena tujuan dari awal itu kurang, niat tulus kurang ada, seringkali Allah Ta'ala melepaskan ma'unahnya ketika kamu berada di atas. Orang itu kalau belum jadi siapa-siapa, nggak punya apa-apa, bisa jadi sangat menarik, sangat istimewa. Tapi kalau sudah menjadi siapa-siapa, punya apa-apa, belum tentu kebaikan itu tetap menyertainya. Paham, Rawi? Nah, itu. Walhasil tariqah ta'lim ta'alum menjadi afdalut turuq ilallah. Makanya disebutkan pertama kali kajulusi bainal anami murabbiya. So paling abot itu pancen mulang, paham ora? Paling abot cara menuju Tuhan itu mulang. Maka mulangi butuh matlaah, butuh sinau, paling penak wiridan. Wa kasratil awat bisa nyampe juga, paham ora? Sing diapal nih gak akeh-akeh, sekali apal yo kuwi-kuwi tok ae, gak apa-apa. Lan iku yo efektif juga gitu loh. Dadi lek awakmu pengen kayak Kiai Jazuli berat. Kowe pengen kok Mbah Nyai berat, dadak matlaah barang. Kowe pengen kok Mbah Yai. Kowe pengen kok Mas Saye berat, matlaah barang. Wis paling penak kuwi. Ya paling penak yo ngowoh kuwi paling penak ya. Tapi walhasil apapun itu semuanya enggak ada yang bisa kita capai dengan nganggur. Paham ora? Ya kalau memang jalur ilmu itu terlalu berat, maka kita ambil jalur lain rupane bisa jadi kasratil aurat. Poso ae. Aku cek poso 3 dina poso wis lemes kabeh aku. Utawa perbanyak sholat, paham? Perbanyak sholat. Bengi sholat 1000 rakaat misalnya. Nah, lah iya. Ben kaya Imam Ja'far Shadiq. Kan bagus. Ben ketok sangar tenan, keramat tenan. Artinya karamah al-abadiyah indallah azza wa jal. Keramat tenan ngarsane Allah Ta'ala. Poso, isuk poso, bengi sholat. Minimal ya 100 rakaat lah. Bagus itu. Dan dalam setiap 100 rakaat itu khatam Quran. Oh no. Berarti ampuh tenan. Utawa wa ka khidmatin linnas. Ya. Wa ka khidmatin lan kaya ngladeni linnas bareng. Nah, iki efektif nih iki. Tapi ini khidmah dulu loh ya, bukan khidmah sekarang. Khidmah saiki ngowo-ngowo tok. Bikin panik itu. Wa ka khidmatin linnas. Linnas. Maninas yang disebut nas siapa? Ulama. Kita semua ini belum masuk kategori manusia, paham ora? Yo mirip. Iya kayak pembuka wingi lho, kayak pembuka. Tapi tidak sempat saya baca itu. Yang sering disaukan Mbah Yai. Fatasyabahu ilam takunu mislahum. Inna tasyabbuh birijali falahu. Ya itu, ini kayak pembukanya kitab ini. Kita ini ya hanya orang yang berusaha untuk ben rodok koyo kiai, santri lah ya. Wis maksimal santri lah itu. Aku Anas itu ya hanya beliau-beliau. Makanya koyo bahasa sama kayak bahasa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan yang terjadi di antara umat saya. Loh, kok dhisik semuanya itu mesti sepakat ikhtilafu ulama'i ummati. Yang boleh ikhtilaf itu ulamanya, yang boleh beda-beda pendapat, beda pandangan itu ulamanya. Lah kita orang yang tolol diam saja lah, karena ikut saja, paham? Kita mantapnya ke siapa kita ikuti. Tidak perlu kamu panik-panik untuk kok ini kok nggak kayak ini ya, ini kok nggak kayak ini ya, ini kok begini, tidak perlu. Sebagaimana kita ditaklim kan, kamu tidak boleh terlalu banyak untuk melihat satu sosok dengan sosok yang lain, apalagi membandingkan. Kiamat wis. Ketika kamu mulai membandingkan Pak An dengan Pak Tafi, kiamat sudah. Paham ora? Kalau kamu sudah mulai latah untuk membandingkan satu guru dengan Pak guru yang lain, Pak Huril kok enggak kayak Pak siapa, atau Pak siapa enggak kayak Pak Huril misalnya. Habis sudah kesantrian kamu. Apalagi kamu muridnya Pak Huril terus dia dalam hati kecilmu bilang begini, aku gak cocok tuh ambek wong ini. Buyar kowe. Buyar. La tasyum
raihatal ilm, raihata barakatil ilm. Kalau kamu punya karakter seperti itu sebagai seorang murid, sebagai seorang santri, kamu tidak akan pernah mencium barokahnya sebuah keilmuan. Paham? Kowe kudu ngati-ngati tenan. Sudah, kamu kalau cocok ikuti, mantap. Kalau nggak cocok istighfar. Ada sesuatu berarti pada diri kamu. Paham ora? Kok iso kowe dikerjani oleh situasi yang membuat pada akhirnya kamu punya kemampuan membaca kelemahan gurumu. Paham? Kamu harus benar-benar segera tobat ya. Makanya doa-doa yang diantara yang sangat penting untuk kita baca sebagai sesama santri adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menutup semua kelemahan atau basyariah manusiawi yang ada pada guru-guru kita. Paham, Pak? Guru kita kan tetap manusia toh, punya potensi keliru. Lah semoga kekeliruannya kita tidak pernah jumpai, paham? Ngene iki lek ning jaba no aku dianggap doktrin mbek awakmu. Lho padahal ya memang begini nih kita, paham ora? Ya memang begini nih kita. Artinya ya kita sebagai santri ya pancen ket biyen ya ngono kuwi. Tapi ketika kamu nanti pada akhirnya naik menjadi seorang guru, kamu harus tahu bahwa santri itu adalah sosok yang sama di hadapan Allah dengan kamu sebagai seorang kiai. Podo di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam podo. Kamu ini adalah generasi berikutnya untuk meneruskan apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngono, paham ora? Makanya, wong Kanjeng Nabi aja diingatkan, Kanjeng Nabi aja diingatkan. Wakhfid janahaga limanittaba'aga minal mu'minin. Ya bah, wakhfid janahaga limanittaba'ak. Kamu ini pimpinan, kamu ini super tokoh. Tapi hargai orang-orang yang mengikuti kamu. Para pengikutmu harus tetap kamu hargai. Enggak boleh tidak. Sama kan, kamu guru. Misalnya Pak Huril semena-mena sak karepe dhewe waut-autan jam 2:30 bengi mau njaluk mie. Iya nek musim Ramadan pas wong pancen sahur, paham ora? Dina-dina biasa aneh-aneh. Aku mah bingung keluar 3:30 muridku sesat kabeh gak ono senggekne aku mie. Kowe sing biayaannya apa ya mono wayahe. Mujahadah kok kowe dadak aneh-aneh. Wetenge keluwen. Lah wong Allah taala wis gati mbek awam. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat sayang dengan kita untuk membuat kita tidak bisa tidur 3:30 karena kita lapar. Kok bisa kemudian panggilannya kamu jawab dengan makan, itu gimana ceritanya? Ketika kamu lapar, kamu tidak akan tenang untuk tidur. Iya, Pak. Itulah kenapa para ulama dulu tidak makan kalau tidak super wajib, paham ora? Makan itu super wajib, super lapar. Lah kamu kapan gak luwe? Lah iya Pak. Orang itu kalau sudah kenyang, tenang pikirannya, tidur enak enggak? Lah ulama gak duwe tenang ngono gak duwe. Bagaimana dawuhnya Mbah Yai kemarin? Aku gak iso turu mikirno awakmu. Iya, Pak. Aku pirang-pirang dina iki gak iso turu mikirno awakmu. Awakmu ki iso tenan, Pak. Awakmu ki pinter tenan, Pak. Lho, iya, Pak. Ora enek ulama tua turu. Ulama opo kuwi, Kiai kok tua, turu kiai kok istirahat, kiai koclok apa piye? Duh, iya Pak. Lha gitu. Piye? Pancen berat-berat dadi kiai. Pengen bisa do pengen akselerasi dadi Gus misalnya. Golek bojo sing anake kiai. Akselerasi Gus, akselerasi jadi kiai, jadi ning. Ya macam efisien kuwi ya cepet kuwi. Ya pikir-pikir ya pinter kuwi. Tapi lek gambuk gak. Wah, gambuk iki perang-perang dina pas kapan nek takok, "Ibu, kowe apa ya duwe, Mbok? Cita-cita ke depan pengen duwe bojo?" Mboten, Gus. Lah terus piye? Wis kula nderek mawon lah. Kowe nderek sapa? Guys, pokoknya nderek tatanan mawon kula. Lah kowe pengine sempiye to, Bu, cara golek bojo? Pun enten sempurun masyaallah kula. Loh, bagus.
Padahal kuwi aku jajal. Padahal komentar itu aku mek jajal tok. Kok lamun dek iku nyebut mulai detik iku aku wis mulai moh dikancani gambok. Kok dek misalnya nyebut kedah ngeten, sengeten, seng niki, apa meneh nyebut seng niki. Wis hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbiuka bi ta'wili malam. Tastati alaihi sabra. Paham ora? Hadza firaqu. Ini adalah perpisahan antara kamu dan saya. Ketika dia nyebut kowe kaya sapa semua pingin ini? Fulanah binti fulan misalnya. Wis langsung sajak salaman, ini musim perceraian antara kita. Harus lha tenan, selamat dhek gak jawab. Pun nderek monku kula niku. Lah gak sing mok goleki kriteriane sing piye? Pun enten sing purun pun masyaallah. Lha tenan iki kabeh dolanan tutuk Lego, tutuk Gundam. Kabeh dolanan Gundam, dhek ngrakit Gundam mbek aku. Tak takoki, kowe bakale apa sapa mbok semua? Mboten pun. Gayane ngono gayane Dek. Agus. Ya gaya tok penting, paham ora? Ya kaya awakmu itu lah azan, gaya mencolot, wudu, itu adalah sebuah gaya yang penting. Siapa tahu Allah Ta'ala suka. Nah, loh, iya ora? Itu kan hanya seni merayu Tuhan, paham ora? Iya ora? Bagus itu. Kenapa nggak bagus? Bagus aja. Kamu nggak usah ngomongkan ikhlas nanti, paham nggak? Itu semuanya proses yang harus kamu lewati. Tenang saja, tidak apa-apa, santai saja. Apa-apa. Kan wis kak omongi ket wingi kan tahap-tahapan yang harus kamu jalani. Wis ta lah, awakmu cek kelas amatir atas sendiri ini loh. Nomor 1 ini ambil dulu. Nanti nomor 2 akan latih untuk datang dan kamu lakukan. Wis, ngono ya. Pertama kuwi, kedua syukur-syukur awakmu wis ngaji, wiridanmu pateng. Artine bengi ya salat, paham? Ora ketang rong. Iya, tapi anakmu kan mesti to, bendina kan mujadah kowe. Ya ning pondok maksudku, paham ora, Iku mergo gak penak Pak anae. Gak apa-apa. Tapi kan kamu berangkat toh. Mas yo kepeksa berangkat toh. Bagus, itu adalah bagus. Siapa tahu dari latihan menjadi sebuah kebiasaan dan pada akhirnya menjadi karakter kamu. Gak iso turu nek urung sangar ora. Iya ta? Iya apa gak? Nggih, kamu dilatih kan. Pertama nih sungkan, nyapa mbak kok poso Senin? Yo sak kamar poso kabeh. Sungkan tok. Tapi lama-kelamaan ketika itu menjadi sebuah kenyamanan, kebiasaan, susu nang omah barang, ya pertama paling ya seminggu sebulan pertama pamer lah ya. Ngetokne nek santri Senin poso utawa Daud. Ngerti Daud berapa? Sedina poso, sedina mokel lho. Aja Daud kaya gambuk. Sedina poso 3 wulan mokel. Oh beda. Itu bukan Daud itu. Itu bukan Daud. Nyaur utang. Beda itu, beda. Wa kahidmatin linnas. Kahidmatin linnas itu kayak didawuhkan oleh apa namanya? Ya Allah. Ini kok hilang mau lagi. Wa kahidmatin linnas. Apa di situ dawuhnya? Hilang. Endi mau? Ya Allah. Oh iya. Ya Allah. Wa min durukil salihin. Oh ngene. Wa ba'duhum gitu. Mulai nih kuwi. Wa ba'duhum yakhdumul fuqaha wa sufiyah wa ahlul jin. Ada beberapa kelompok itu mengambil sikap untuk khidmah, paham ora? Laden. Bahkan sampai sepuh acarane mek khidmah. Sama lihat itu di beberapa pondok-pondok itu. Ya kayak di sini lah misalnya. Sama tahu krungu almarhum Pak Haji Kusen Apa yang beliau lakukan sampai beliau wafat?
khidmah tok toh. Bahkan ketika beliau sudah sakitnya luar biasa beratnya, beliau tidak meninggalkan khidmahnya. Ya ora, sampai digonceng, mek trimo ndelok bangunan tok. Semua kamar yang kamu tempati hari ini itu semuanya belum lepas dari sentuhannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah dan maghfirahnya kepada beliau. Lo jasanya luar biasa untuk pondok kita. Ya ora, gawekno ade musala, gawekno masjid, ya ora jedingmu, angger mampet sapa sing. Lho, paan gak ngatasi. Lah paan nginceng tok terus nyawang ana jarik. Lah wong ning got kok ana jarik, liyane santri Al-Falah apa enek? Saking ngawure, ya ora, ngawur apa ora? Jarik, ngerti jarik to? Jarikmu lho, kok iso mlebu ning liyane santri koclok ngono ya. Lah, kowe iki jan sembrono tenan. Kaji kusen sing turun ke bawah. Bayangno, kuwatore kaya ngono, beliau harus menyelam, gambuk cek penak gak kongkon. Ngono malah mau sore wis gak gelem wedi mokel deh. Bu, jegur, anu sakit damel kayu nih. Sogo iso. Ya akhirnya ya iso deh sowe. Mulai gak setia deh. Ya Pak. Dia kehilangan kesetiaan. Ada wa khidmatin linnasi, ada khidmah. Moga-moga siapapun khudamai hadzal ma'had, moga-moga khidmahnya makbulah indallah Subhanahu wa taala. Itu masuk ide barang ki. Lha saestu. Kula niku takoki, Gus. Santrinya berapa? Santrinya siapa saya bilang gitu. Loh, jenengan itu ada santri berapa nih? Enggak punya. Enggak ada, saya enggak punya santri sama sekali. Pondok Ploso, ada teman-teman yang ngaji di sana lebih dari 16.000. Tapi kalau santri saya enggak punya. Santrinya babi hisab ngajak alhamdulillah mesti ya. Santri itu butuh banyak hal untuk ya dilatih santri harus gak sanggup aku. Wis ora cethok awakmu wis liyane pengen gojlok tok kene. Asli cethok awak ora tertarik blas aku. Nyawang wis ono ae. Mbah Yai, iya. Kamu santrinya Mbah Yai, iya. Mbah Yai ganti tenan. Papa takoki Pak. Aku tahu dihajar bapak persis di perempatan Kota Magelang gara-gara mbak-mbak. Tipaan. Ono apa ki? Gara-gara ninggal awakmu ziarah. Ziarah, lah iya toh, beberapa tahun yang lalu ziarah. Lah karena Mbah Yai Gondor, Mbah Yai Gerah, apa saya lali aku, Mbah Yai Gondor, kemudian kita atraksi. Itu cukup semua kan? Itu kalau sudah di Magelang itu ada yang terakhir. Itu sowan ke gurunya Mbah Yai di Mbah Dalhar. Ya bra, di Mbah Dalhar di Gunung. Itu kan terakhir kan? Mbah Yai pulang dulu. Mbah Yai pulang dulu, kita jalan-jalan dulu. Tapi Mbah Yai tahu-tahu perasaannya nggak enak, kembali ke Magelang. Padahal sudah nyampe mana begitu, kembali ke Magelang. Alhamdulillah, ketika di Magelang kita semua sudah nggak ada. Teleponi semuanya, diteleponi. Kembalilah kita ke Magelang. Ketemu mobilnya Mbah Yai persis di perempatan lampu merah. Yakin pas neng Bangjo. Takon apa-apa, ono kabeh Pak, langsung mobil Mbah Yai mandek tengah. Set, mandek. Persis di perempatan jalan. Wah, iku asline kan pelanggaran niku. Kan gak oleh ngono iku ya ta. Tapi wong Mbah Yai itu kok. Montore kausar iku, nggih langsung mandek jegek. Set. Langsung Mbah Yai sehat, Mbah Yai langsung turun Mbah Yai. Buka lawangnya, tapi aku wis mudhun dhisik. Sekali Mbah Yai arep buka lawang aku wis mudhun. Aku mudhun nyedek ning kocone Mbah Yai. Mbah Yai buka tok lawang tonyo cowok. Santri sakmono akeh kuwi anakku kabeh. Iku jauh lebih penting, ribuan kali lebih penting daripada kamu. Asli ngam. Lho wallahi Bapak dawuh ngono. Padahal aku lho anake. Tapi ku dawuh Pak, lho artinya apa? Bahwa lho ya pancen ngono Bapak yo. Kiai ngono iku paham ora? Siapapun tidak penting, yang penting adalah khidmahnya. Yang penting adalah pengabdiannya. Yang penting adalah santri-santrinya. Kula wingi kan ngengkel teng Abah. Mboten ngengkel.
memberikan apa? mengajukan permohonan. Pokoknya wajahmu kan gak patah ikhlas. Kon ngaji terus iki lho, gak prei lho, paham ora? Kata wis anu, lari-lari niku dereng patek siap nek dijak mboten prei. Apa nih nggeledak ning kamar. Tenan tekokno Mas Roni. Langsung ngadeg apa? Goblok. Bocah-bocah gak siap mergo kowe sing gagal nek ndidik. Nah, urung-urung wis ngono. Ketidaksiapannya anak-anak untuk tidak libur itu karena kegagalan Pak Guru dalam mendidik kalian semua. Wis meneng aku. Padahal aku iki arep terus nih. Puasa ini ngajinya agak dipercepat supaya anak-anak itu lebih cepat segera pulang, kasihan. Nah, jawabanku ngono. Goblok tenan. Goblok tenan. Kowe rido bocah-bocah kuwi nang omah kemudian adoh sangka aku. Pertama kuwi pertama tok kuwi. Bocah-bocah balik nyetuki kanca-kanca sing ora kudune dikancani kaya nang pondok. Ya guyu ta wis meneng ae wis kleru iki aku. Wis hataman paling enak tanggal 29. Ternyata gak ya. Ternyata gak sih. Agus. Memang karepmu sakjane arep muni apa? Mboten aku langsung ngono. Aku memang jane karepmu arep muni apa? Mboten. Pun leres niku, Pak. Hataman makin tanggal. Dekaken apa? Ayo apik. Tanggal 17 tanggal 12. Oh berarti ya normal ini. Oke. Gak kira dikai tanggal 29. Aku ya setuju-setuju ae. Aku jadi paham betapa tidak ikhlasnya kamu untuk kemudian bertahan ngaji. Makanya aku njajal, siapa tahu Mbah Yai berkenan. Ternyata Mbah Yai duka kayak situ wis. Tapi yang harus kamu tahu bahwa betapa luar biasanya beliau dalam memperhatikan kalian semua. Saya itu nih. Gatine bapak nang awakmu luar biasa tenan. Luar biasa tenan. Oh lek kuliah liyane wis kae awak-awakane wis gak bas aku nyawa awakmu kudune mulai mulut kae lah. Libur ae balik neh. Sawal neh. Lek Mbah Yai itu pengen kamu tetap selalu seperti ini. Bagaimana wadifah-wadifah kita, kebiasaan-kebiasaan kita, rutinitas kita, salat awake dhewe, ngajine awake dhewe iku tetap terjalin. Karena mohon maaf, sampean kabeh durung menunjukkan di hadapan Mbah Yai bahwa kamu itu akan ngaji dimanapun kamu berada. Kenapa Mbah Yai sangat ringan ketika diizini anak-anak putra pulang? Loh, iya Pak. Mulai gak bocah-bocah? Mulai. Tapi ihtimammu mbek ngaji itu mungkin belum terbaca oleh Mbah Yai. Kowe paham ihtimam Pak? Keseriusanmu ngaji itu belum terbaca. Ketika Mbah Yai kemudian mendapatkan satu laporan bahwa ini ada anak kelas 2 sanawiyah menuju kelas 3, anak kelas 3 menuju kelas 4, jumlahnya sekian ratus. Kan kemarin hataman kelas 3 Alfiyah berapa? Hataman Alfiyah kan 700-an anak kan? Dari 700 anak itu kan 390 yang dol. Mbah Yai kan yo paling enggak iku separuh luweh. Iya, Pak. Marem toh? Pondok Putri? Oh. Laki-laki badhe liburan ya. Oh iya gak apa-apa. Sekali Pak ngelaporkan hasil Pondok Putri, ya laki-laki badhe liburan ojo. Oh ya bagus. Bagus. Setuju aku ya. Luwih-luwih aku mulai setuju. Walaupun menjadi bikin panik sampai aku malah gak metu blas. Wis lah. Pokoke kuwi. Walhamdul hatab litasadduqin bi muhassalin mutamawwala. Walhamdul hatab. Termasuk cara kita menuju Tuhan. Gini. Sampeyan jangan sekali-kali merasa bahwa dari awal kan kita narasinya begini, bahwa thariqah ta'lim ta'allum adalah cara yang paling istimewa, paling efektif untuk menuju Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tapi kamu jangan sekali-kali kamu merasa bahwa pintu lain itu tertutup. Artinya orang yang melakukan hal baik tapi tidak ngaji itu kamu anggap mereka nggak akan pernah nyampe. Di antaranya hanya sekedar mungkin orang itu ada yang berjuang dengan mencari nafkah. Dan ketika itu berhasil apalagi berlebih. Terus kemudian dia bagi ke sesama, dia bagi ke keluarga, dia bagi ke tetangga, ternyata itu semuanya juga jalur cukup efektif untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham berarti? Jadi walhamdulillah, tapi maksudnya ngono bukan berarti nyambut gawe ku mek otong-otong kayu bakar tok ora, paham ora? Pokoknya apapun yang kira-kira mampu menghasilkan sesuatu bisa kita bagi, paham ora? Berapa banyak kita ini dibantu oleh orang yang kita kadang-kadang nggak kenal sama sekali. Kowe tahu gak lu ngomong-ngomong mandek masjid ning tengah dalan tahu gak? Nyampe mana berhenti dulu istirahat di masjid. Sapa sing bangun nih? Kadang gue gak kenal toh. Nah, itu adalah orang-orang yang mungkin memiliki rezeki lebih untuk membangunkan kita semua supaya mempermudah kita mau ibadah di mana saja. Iya, Bro. Apa meneh kowe tahu dolan ning Lombok. Lombok itu kota ribuan masjid. Iya kan? Lombok obah tok masjid. Dolan kono, tahu dolan aja gak ngowah tok Lek angel dolan. Sesuk lek mulai kaya perayaan googling. Nah, itu bagus ya, cukup itu. Awakmu satu kontindi, nek wong cerita babagan Spanyol, santai ae, ning Google ono kabeh kuwi. Apa nyeritakno apa deh? Anu ini kita ada orang lihat ini teman kita jalan-jalan ke Eropa. Santai ae. Jalan-jalan di Eropa. Mau ketik ngono tok, metu kabeh. Kowe iso lho. Oh, iki to mek ngene to. Oh. Pengen berapa kowe? Lek enek ono dolan ning Eropa pengen berapa? Nah, padahal kowe kan gak tau mikir. Lek kowe dolan ning Eropa, kowe mangane piye? Pak Masud mau gowo. Lah iya lek kowe umroh, kowe nang Mesir, kamu ke negara-negara Islam, gampang kowe golek mangan. Itu pun kalau kamu cocok. Loh, iya, Pak. Kowe gak iso mlebu warung. Kamu mau cari apa? Gaete ngomong ngono. Anu, jangan terong. Walaupun di beberapa negara terong adalah makanan istimewa, tapi semua maksud jangan terong atau sambal terong yang ada di otak kamu itu ndak ada di sana. Terong di sana itu adalah terong sing ora kaya bayanganmu, paham ora? Ora kaya bayanganmu, terongnya mek digerujuk ambek minyak zaitun ngono tok. Mane pengen apa-apa dipikir saya. Aku lek pengen keturutan piye, pikiran saya. Ya kecuali awakmu ambek Allah Taala ditakdir haji utawa umroh. Lah lek kuwi rada gampang mergo akeh wong Madura nang kono. Bakulan bakso, pecel, enak sih an. Paham gak Oh. Bontot. Kowe ngerti bontot gak kowe? Apa? Bagus. Nah, itu bagus itu. Ah, kowe nek ana jatah lunga adoh, mbon bagus. Aja ngejak Masud. Wis ah. Terusnya sih. Man rama ayyasluka tariqal auliya falyahfadhan hadhil wasaya amila. Oke, ini kita masuk ini. Ini kita sudah mulai masuk ini. Man rama ayyasluka tariqal auliya. Man utawi sapa wong iku rama nejoman ayyasluka ing yen to ngambah sapa man tariqal auliya ing dalane para kekasih Allah Subhanahu wa taala falyahfadhan mongko becik ngreksa temen sapa man falyahfadhan mongko becik ngreksa temen sapa man hadil wasaya ing ikilah pira-pira wasiat amilan haling ngamalake sapa man. Kalau kamu pengen jadi wali, sekali lagi nek kowe pengen jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, wasiat ini tolong dia lakukan. Ada minimal ada 9 wasiat nanti yang akan beliau sampaikan seingat saya. Terusannya apa? Utlub mataban kuwi. Ya, utlub mataban bin nadamati muqli'a
wa bi'azmi tarki dhammi fi mastuqbila wa bi'azmi tarki dhambi fi mastuqbila wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadhil ahkan far'a wa gammila utlub nupriyo sira utlub nupriyo sira mataban ing tobat utlub nupriyo sira mataban ing tobat bin nadamati kelawan getuni muklian tur halim mareni sira wa bi azmi tarki dzambi lan kelawan nejo kukuh tinggal ing dosa fima ing dalem mangsa ustuk bila harakate ya ustuk bila kang den adepake apa mah sing diharakati apane berarti nah oke tak paham ora tak etok cukup kuwi wa ajan lan lebaran mingkuli hakil adami saking saben-saben hak adami wali hadhil arkani far'a wa kammila far'a mongko ngene wali hadhil arkani lan maring ikilah pira-pira gauta wali hadhil arkani lan maring ikilah pira-pira gauta far'a mongko ngreksa sapa sira wa gammila lan nyempurnakno sapa sira. Oke ya. Iku utlub mataban. Pertama-tama apa berarti langkahnya adalah tobat. Tobat itu ya awal-awal getun lah ya. Aku nyapo kok mau kok ngelakoni ngono ya Allah. Kemudian menyudahi semua hal-hal yang memang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menyudahi semua kesalahan-kesalahan yang menjadi kebiasaan kita atau rutinitas keliru yang biasa kita lakukan, tolong disudahi. Setelah itu wabi azmi tarki dzambi, dosa-dosa itu harus kita mantapkan dalam hati kita, tidak akan pernah kita ulangi. Aiku kira-kira begitu itu. Nek cara wali tenan ya kaya dawe Asy'arani, Al-Imam Asy'arani. Beliau mengatakan bahwa litaubah niku bidayatun wa nihayah. Tobat itu punya apa namanya? Punya permulaan dan ada endingnya, paham ora? Bidayahnya ada, nihayahnya ada. Permulaannya ada, gampangane tobat-tobat amatir iku ono, ya tobat-tobat awal iku minal kabair. Kita harus punya niatan yang sangat kuat, tidak akan pernah menyentuh yang namanya al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian shaghair. Nah, dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan tolong ditobati. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan. Terus hal-hal yang bersifat khilafil aula. Khilafil aula. Joko gambuk. Apa meneh Yosi? Wah. Iki mau larang deh. Lah kok iso ceritane mbuh piye iki mau ceritane Yosi ku traweh ning ngarepku. Aku ora ero ceritane iki mau. Lho, padahal wis tau kak larang, kowe aja pisan-pisan salat ning ngarepku. Bukan faktor apa-apa. Ndak apa-apa kamu itu mau duduk. Lek ning ngarepku ngarep sing adoh, aja ning ngarepku persis. Sebab kowe iki angger salat iku mesti turu. Aku wedi nek keceblokan, paham ora? Lah, ketakutan saya akan kamu jatuh itu membuat saya taswis, paham ora? Taswis yuwaswisu fi sudurinas lho, minal jinnati. Paham ora? Wut ngono to. Kan lek turu ngono ya, mak siut ngono to. Lah aku ning burine, ndredeg gak kowe? Lho. Kowe bapak nek kowe ning pinggire gambuk, gak apa-apa. Kowe ning pinggir ning ngarepku, Bro. Lek aku
tiban. Aku kan malah ngamuk, malah gak bagus, paham ora? Ini Ramadan, paham? Jangan bikin saya marah. Karena Ramadan itu tidak ada yang bisa kita salahkan, siapapun. Mergo sufidati syaya. Semua kesalahan yang terjadi di bulan Ramadan itu murni karakter kita. Mana yang ngamuk waktu Ramadan itu asli setannya kita, paham ora? Karena semua setan tidak aktif. Kok ada kesalahan-kesalahan itu murni kita, paham ora? Makanya ulama sepakat, karakter kita itu mau dilihat kapan aslinya? Ramadan. Karena tidak ada keterlibatan, itu murni. Makanya aku daripada kue nyebabi aku ngamuk, ngedo. Malah sholat ning ngarepku. Gustofa cek teko, iya kana budua iya kana stain dhewe sare. Pas waladolin dhewe kaget. Arep nyeblok. Dan itu terjadi di setiap rakaatnya, paham ora? Wa kadzalik nalika tahiyat. Tahiyat wayah ngadeg sangka sujud, dhek turu Gustofa assalamualaikum dhek kaget. Akhirnya sujud arep ceblok nang mburi. Lah aku kan ya mencolot. Bleh. Qudimati salamah minal ghanimah. Dahulukan selamat daripada hal-hal yang menarik apapun itu. Selamat itu jauh lebih penting. Alah, lah iya lah keceblokan ya sih, gede loh ya sih. Lah, aku mau anggap guyon, gak tahu. Aku itu guyon, tapi gak tahu ngapusi, paham ora? Tenan, langsung gak omong kita kok arek. Takon gambuk. Aku buyarmu pertama kali sing tak ilikne sapa? Ya sih. Iki terakhir lho, Yos. Kowe salat ning ngarepku. Paling penak iku kaya wingi dek, santai wirawiri golek stop kontak, golek kipas angin nyapo, bagus. Aneh-aneh dadak arep tarawih bareng. Lah iki mau kabeh wis dicepakno, akhirnya dhek melu. Lah kok sekali melu ning ngarepku. Lah tenan Gustofa dadak macane Fatihah menurut yo sih mungkin kesuwen atau membosankan Allah alam. Enggak ngerti aku. Aku kan enggak ngerti aku wong takok jian. Dia tinggal turu wae. Wah, tapi Gustofa enek waladolin. Waladolin bocah-bocah jawab banter. Amun kaget yo sih. Lah arep tipu lah aku kan malah meneh. Waduh. Dan itu terjadi di setiap waladolin kan yo wedi aku. Aduh. Gustofa maca dadak alhaqumut takasur. Kan lumayan dawa. Maca inna anzalnahu fi lailatul qadr kan lumayan panjang. Wae kan Gustofa cukup maca Yasin Allahu Akbar. Ya sih gak sempat turu. Luwes saka rong ayat jelas tuh. Masalah apa ora? Masalah, tapi mau nggih. Mboten bijing pun mboten. Oh ya oke. Gak masalah santai ya. Ya, tenang aja. Ya sudah lah, santai. Oke ya. Min khilafil. Aku ngomongin gambuk toh khilafil aula. Gambuk itu di atas khilafil aula. Sama tahu teman, kita sama-sama sepakat secara fikih bahwa auratul rajuli kundi ma baina surah wa saya takoi nek moro-moro Pak Syafiq moro-moro diutus Mbah Yai terus katokan cekak ora kelamben melayu ning ngarepan golek baygon masuk apa gak we? Itu namanya nobati khilafil. Seorang santri tidak pantas untuk kemudian dia keluar tanpa menggunakan songkok, apalagi tidak pakai. Oke, sepakat Pak we? Bisa jadi secara aurat dia sudah benar, cukup itu, paham ora? Tapi ngono lho maksudnya. Aku kudu ditobati. Terus tobat min ru'yatihi al hasanat. Semua kebaikan yang bisa kita lakukan itu kok kemudian menumbuhkan perasaan ada hal-hal baik yang kita lakukan, itu perlu ditobati, paham ora? Ada kebaikan-kebaikan. Kowe ngene kan wis mulai menyombongkan diri. Aku lho gak berai. Aku lho ngaji tok acaraku. Wis obah tok ngaji, ngebel wong tuane. Acaramu apa, Nduk? Kok dadak tanglet to, Bu? Bu nggih ngaji to, Bu. Iku kudu mok tobati, paham ora? Mesti ana siji loro bocah semodel ngono kuwi. Kayak awakmu ning pondok acaramu apa? Nggih ngaji to, Bu. Padane ibu mon gosip ngono. Urung-urung wis udan mbek ibuke, paham ora? Lah.
Mesti ono sing model ngono bathuk-bathukane. Ru'yati lasanat. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan dan kemudian menumbuhkan perasaan kita mampu melakukan hal baik, maka perlu utawa munggah maneh kamu merasa bahwa hari akhir, zaman akhir ngene iki, kita ini termasuk yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya ku wajib tobat kowe. Paham ra? Ini zaman rusak tenan. Sing gak rusak ya kare awak-awakan tok, mangklekmu. Gak oleh. Paham ra? Zaman akhir, zaman fitnah, semuanya tidak akan pernah selamat kecuali kita. Waduh, bahaya itu, bahaya. Dan banyak. Pokoknya pondasi pertama itu tobat sih. Semua kesalahan-kesalahan kita atau mungkin kebaikan-kebaikan yang membuat kita merasa lebih baik dari yang lain itu semuanya harus kita kadang-kadang wong iku ndelok barang elek itu kan mek salah tok, paham ora? Barang elek itu salah tok. Bagi santri tidak, dia punya kemampuan, harus punya kemampuan melihat kadang-kadang barang api itu juga mampu membuat atau mengantarkan kita ke lembah neraka yang paling dalam, paham ora? Ketika kemudian di sana tumbuh riya, tumbuh kiber, tumbuh ujub, ya ora. Angko ono engko. Wis. Terus wa bara'atan min kulli hakil adam. Ya lagi arep santri gak santri, mbok kowe super kiai, super wali. Nek kowe duwe hak adame, duwe utang terus gak ngawaki. Ya hatam iki. Hatam positif iki. Kemudian semua anggota tubuh kita tolong dijaga. Walihadhil arkan far'a wa gammila. Semua anggota tubuh kita tolong dijaga. Nah ini menarik. Enek dawuh menarik. Gak ono ning kitabmu, aku golekno kitab liya, mumpung aku kelingan. Makanya mau arep ngaji mau boleh gak omongi. Aku jebul kitab bul. Yambahi lil abdi ayu fatisha. Rungokno tok iki. Yambahi lil abdi ayu fatisha a'dha'ahu adh-dhahirah wal batinah. Penting untuk kita ini terus mengawasi pergerakan anggota tubuh kita. Kalau dalam bahasa Jawa namanya gauto, gitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya anggota tubuh kita. Sobahan wa masaan, pagi sore, siang malam terus kita awasi. Terus kita perhatikan. Terus kita petani. Hal hafidhat hududallah allati haddaha laha au ta'addat. Apakah anggota tubuh yang kita miliki sudah sesuai dengan perintah Allah atau belum? Wa hal qamat bima amarat wa hal qamat bima umirat bihi min khaddil basar wa hifdzil lisan wal udhun wal qalbi wa ghairi dzalik ala wajhil ikhlas au lam takum. Apakah semuanya sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Misalnya ghaddil basar, hifdzil lisan, mampu mengendalikan mata kita, mampu mengendalikan mulut kita, mengendalikan telinga kita, bahkan hati kita. Wes, fa in ra'a jarihatan min jawarihi ata'at syakarallah wa lam yara nafsahu ahlan lidzalik. Kalau kamu lihat ternyata saya mulai mau hitung ya. Wes mulai sore arep maghrib kan teko musala to kowe, jam 4:30, jam 5 teko musala to kowe. Teko nang masjid mau hitung. Ket isuk mau tangan kuwi apa ya acarane? Oh, isuk mau aku nulung kancaku. Aku isuk mau gawakne klambi kancaku. Sekolah aku nulis maknani, mariku semaan, bariku ngaji, bariku aku turu. Wis ya. Aman to berarti. Zahire aman ora? Kamu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong kaya kowe kok tangane dijaga mbek Allah taala nglakoni barang mek apik tok ket isuk, paham ora? Hanya kayak kita yang penuh dengan kesalahan, kekurangan, kok bisa tahu-tahu ditakdir Allah Ta'ala tangan kita mulai pagi sampai sore tidak melakukan kesalahan. Duwiling-iling mulai subuh acaraku apa? Aku subuh mau nyekel tasbih, rada awan titik, aku sarapan nekani hae wetengku, nekani hae awakku. Awan nulung bocah anu macam-macam. Aku mau maknani, aku mau nulis, aku mau iki. Kok apik kabeh? Syukur. Dan selalu rendah hati, tidak merasa bahwa kamu punya kepantasan untuk hal-hal baik itu. Oke ya. Wa in ra'aha talatakhat bi maksiatin minal ma'asi. Kalau kamu hitung, mulai kamu hitung lagi, subuh sik diulangi maneh. Gak ding, aku mau wegel ambek kancaku akhirnya kak buandem apa misalnya. Utawa aku mau jane pengen nyelatu wong tapi gak iso akhirnya kak tulis. Aku mau pengen nyelatu kancaku gak kelakon akhirnya neng kelas kak tulis. Kamu sudah menulis hal-hal yang sama sekali tidak membuat Allah Ta'ala ridho
dengan menyakiti temanmu lewat tulisan. Tulis. Cara kamu ning omah mau ketik lah ya. Gawe status glodak. Lah iya ora? Akhadha fin nadam wal istighfar. Maka langkah yang harus kamu ambil, kamu langsung sesegera mungkin untuk menyesali apa yang kamu lakukan, kemudian perbanyak baca istighfar. Oke ya. Summa yashkurullah, kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur nang pangeran id lam yakdir alih aksara min tilkal maksiyah. Setelah kamu hitung ternyata kamu itu mungkin maksiatnya hanya sekali atau 2 kali, mulai pagi sampai sore. Lewat tanganmu kuwi. Lewat tanganmu kuwi, awakmu mbuh nyapo mau sing gak omongne kak critakane kak kei contoh mau. Oke, bersyukur. Ternyata kamu hanya ditakdir maksiatnya gak akeh-akeh, pisan tok. Masih mudah untuk kamu mintakan ampun, mintakan maaf. Walam yabtali jawarihahu allati asad bil amrad wal jirahat wa damamil wal kuruh. Dan teruslah berterima kasih kepada Allah Ta'ala, kamu sudah melakukan kesalahan dengan anggota tubuh yang Allah Ta'ala berikan. Yang Allah Ta'ala berikan, kemudian kamu gunakan di luar jalur perintahnya, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan cobaan kepada kamu dengan misalnya lumpuh tanganmu, misalnya tanganmu gak kena diobahno, misalnya tanganmu tatu kabeh, nanah tok. Syukur apa kowe? Mulai mikir apa? Terusnya apa? Pengen dadi wali apa sidane? Pikirannya wali pengen ngono kuwi, ya berat-berat, paham ra? Mulai syukur kowe. Lah iya, tangan saya sudah saya ajak maksiat, tapi per detik ini tangan saya masih bisa saya gunakan. Tidak ada kecacatan di sana, tidak ada luka di sana, tidak ada nanah di sana, tidak ada bengkak di sana. Lah iya ora? Ad-damamil wal kuruh wal jirahat, tidak luka, tidak bengkak, tidak nanahan. Iya Pak? Mulai dihitung maneh saiki. Berat. Iku jenenge riayatil a'dha utawa riayatil arkan. Njaga. Lah ya saiki awakmu ndelok barang sing asline awakmu gak oleh ndelok, tapi kok jek utuh mripatmu. Waya syukur gak ning Allah Taala? Iya ora? Lho ngono lho maksudnya. Paham ora? Bisa dipahami itu ya? Oke. Ya paham ya kena terserah. Lagi lah dawe. Fa inna kulla udwin istahaqqa nuzulal bala bihi. Kata Imam Sya'rani, semua anggota tubuh kita yang kita ajak maksiat hari ini itu semuanya punya kelayaan untuk mendapatkan cobaan yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wes mulai kapok bro gue. Maksud kapok ngaji maksud itu, Penak-penake wingi gak ngerti, saiki malah ngerti, malah ngeluh bun-bunanmu, Wes. Sepenting yang paling sulit untuk kita mintakan maaf adalah kalau sampai kita kemudian tersangkut hak-hak adami. Muga-muga Allah Ta'ala berikan kemudahan kita untuk menyelesaikan semua tanggungan-tanggungan adami kita. Paham? Oke. Wes ya. Terusannya apa terusannya? Terusannya apa? Wagih. Padha iki. Wagihi ngono lho. Wagih dawaman ma bil muhasabati allati tanhaka taksiran jara wa tasahula kuwi to. Tapi nek maca maknani maksude diwaca wagihi. Ya. Iku mabniun lil kasri kan. Mabniun alal kasrah. Dadi wagihi lan apa jenenge ngreksa sapa sira ing kalbi. Ing kalbi. Salah. Sedap. Sadurunge lafate apa mau? Utlub mataban binadamati muqli'a wa bi'azmi tarkidan bi fi mastaqbila wa bara'atan min kulli hadil adami wa li hadil arkani far'awakila wakihi. Salah. Aku sing salah. Wakihi lan ngreksa sapa sira ing taub. Matap. Wakihi lan ngreksa sapa sira ing matap tobat mau lho. Artinya pertahankan tobat itu dawaman ing dalam selawase bil muhasabati kelawan niti periksa. Makanya kayak tadi kan sudah saya terangkan tadi. Ya iku allati tanhaga kang nyegah apa muhasabah ing sira taksiran ing pepeka. Ketika kamu punya kemampuan untuk mengoreksi semua anggota tubuh kamu, maka kamu akan punya rem dalam setiap langkah. Allati tanhaka taksira kang nyegah apa muhasabah
ing sira taksiron ing pepeka. Kenapa kemudian kita mudah mengoreksi orang lain tapi kita sangat sulit untuk mengoreksi diri kita sendiri? Mergo pancen itu murni karena kita kurang ngaji. Paham ora? Ketika kamu sudah ngaji seperti ini, harusnya normalnya kamu tahu bahwa koreksi-koreksi itu tidak ada untuk mengoreksi orang lain. Itu murni untuk mengoreksi masing-masing dari kita sendiri. Oke? Jaro taksiron ing pepeka jaro kang lumaku apa taksir wa tasahulan lan gegampang wa bihifdzi ainil lisani wa sairil a'dha jami'an fajhadan la taksala wa bihifdzi ainin lan kelawan jaga ing mata wa bihifdzi ainin lan kelawan jaga ing mata wis mulai tobat kemudian awake dhewe mulai belajar njaga a'dha. A'dha dimulai dari mana? Dimulai dari mata. Wal lisan lan lisan, mulut, wa sairil a'dha lan sekirine pira-pira anggota jami'an halis kabian. Fajhadan mongko nemen-nemen ana temen sapa sira la taksala, ojo aras-arasen sira. Jangan malas untuk terus memberikan penilaian terhadap seluruh anggota tubuh kita, mulai mata kita, lisan kita, telinga kita, hati kita dan lain sebagainya, kaki kita ini tadi sehari kita buat apa misalnya begitu. Mana yang jero niku penting nih dawuh Kanjeng Nabi. An-nadhrah iku sahmun masmum min sihami iblis al-marjum. An-nadhrah sahmun masmum min sihami iblis al-marjum. Mata kita itu adalah panah beracun yang disiapkan oleh iblis untuk membuat kita jatuh. Li annaha tad'u ilal fikri. Ono berawi, ono toh? Li annaha tad'u ilal fikri, karena mata kita lah, artinya hasil penglihatan mata kita lah yang kemudian membangun pikiran kita. Paham ora? Mergo ndelok malih dadi angen-angen. Ya ora? Wal fikru yad'u ilaz zina. Wal fikru yad'u ila zina. Gara-gara kowe ndelok misale, kowe ndelok sapa misale fulan, masyaallah. Gantenge ya Allah. Ndelok awale bengi kepikiran. Lelek cetok tenan. Kowe wis mengidam-idamkan dan selama 10 bulan, 11 bulan tidak pernah ketemu, bendino mek kepikiran tok, lek cetok tenan. Dan semua kesempatannya ada. Mulai paham gue? Sampai kersane Kanjeng Nabi, paham ora? Makanya mata menjadi sangat penting untuk kita jaga di awal, paham ora? Lho, sunteki apa kuwi? Bensin kelas ngawur ora cukup iki. Makanya kan ada bocah-bocah, mana pak-pak berangan, ya mas-mas kabeh lho, itu kan harus benar-benar hati-hati betul. Mergo kan apapun, bahkan Nabi tahu dawuh matarok tu ba'di fitnatan adzara ala rijal minan nisa. Ya bara. Tidak ada cobaan yang jauh lebih mengerikan untuk para laki-laki kayak godaannya perempuan-perempuan. Iyyaka wan nadhar fa innahu yunaqisu fil qalbi suratal mangdhur. Jaga matamu dengan baik-baik. Iyyaka wan nadhar. Iyyaka wan nadhar fa innahu yunaqisu fil qalbi suratal mangdhur. Mata kita harus kita jaga dengan baik karena dia punya kemampuan untuk memerintahkan hati mengukir apa yang ia lihat. Kamu melihat sosok, kemudian hati yang mengukirnya. Jadi awakmu wis gak cedok, tapi gambaran itu ono, iso gak we? Paham maksudku ora? Ngene. Lamun toh mripatmu mau gawe ngapal nih, sekali kamu apal, kan gambaran itu ada kan malian. Kowe paling iling toh, aku pas ngapal nih iki lalaranku sebelah kanan nomor 3 saka ndukur. Iku nang pinggir ono corekane, ono kak gambari ati misalnya ngono. Ada nempel-nempelnya enggak? Ada tergambarnya apa enggak?
Lho, lek sing mok delok iku barang sing enggak bener. Terus kemudian diukir dengan baik oleh hati. Masalah kowe. Innamad dunya uyubuha badiyah kam fatahat baba baliyah wala hilah kahilatin kahilati ainin kahilah. Bener bahasa Arab bahasa angel. Ayo ngaji ya. Ah, tenan. Ayo bahasa Arab bahasa Arab menjen masyaallah. Donya iki godhone akeh. Nah, donya iki godhone akeh. Iki bocah lanang-lanang iki ndhawuhi awakmu iki. Donya iki masalahe akeh tenan. Satu persatu punya pintu untuk membuat kamu hancur lebur. Tapi wala khilata kahilati ainin kahilah. Tapi kamu semua harus ingat, di antara semua hal yang mampu membuat kamu terpeleset tidak ada yang lebih licin daripada licinnya godaan perempuan yang menggunakan celak yang sangat indah. Celak apa bahasa Indonesia nih? Celak apa bahasa Indonesia nih? Ya celak toh. Kaya toh, kahilati ainin kaya reka dayane mata kahilatin kang den celaki. Lafate padha toh. Lafate padha apa ora? Tulisane padha apa enggak? Padha. Kowe tapi ora cetok aku no bingung kowe mesti. Godone godo yang paling mampu membuat kita jatuh dan terpeleset itu siapa? Mbak-mbak i. Mana aja atraksi, paham ora? Ngono sirane menarik kan sirane. Tapi kok angel gitu ya. Al-ainu aslu anaha fitnatun nadhar wal qalbu kullu adahu asyuhlu bil fikr. Oke. Masalah moto mek siji, gampang delok. Itu. Masalah moto iku mek siji gampang delok. Masalah ati gampang ngangen-ngangen, bareng delok kenek ati ngangen-ngangen. Malah lagune dari mata jatuh hati. Yo goblok tenan Bapak. Lah wong sing diantisipasi kuwi maksimal di mata tok, aja digawa neng dia hanya menyapa kamu dengan mulut, kenapa kamu buka pintu hati? Sing tolol sapa? Kam nadratan naqashat fil qalbi suratan man rahal fuadu biha fil asri wal hadari. Loh, bayangno. Rahal fuadu biha fil asri wal hadari. Wal ma'u madza ainin yaklibuha fi yunil ini mauqufun alal khatari. Lho bayangno. Delon. Iki gambuk kok ngomong iki ora paham. Ora paham, ora mungkin paham gambuk. Berapa sering kita melihat seseorang, melihat sosok yang membuat hati kita sangat nyaman, tenang. Ya toh, rahal fuad biha fil asri wal hadar. Awal-awal tenang, nyaman, seneng, suwi-suwi kita tertawan. Lafat tawan iku penak apa ora penak? Tertawan itu nyaman apa tidak nyaman? Awal-awal kamu melihat kamu senang, kamu nyaman, kamu tenang. Lama-lama kamu tertawan. Ketika sudah mulai bergeser menjadi tawanan loh iki, paham ora? Tawanan. Ya wis hatam we. Wal mar'u madama da'ainin yaklibuha fi ayunil ini mauqufun al khatari. Mas-mas, iki dawe Mbah Sarehi, dawe Syekh Abu Bakar Satoi. Mas-mas, iling-ilingan kowe. Selagi meripatmu jelalatan, selamanya kamu akan harus selalu siap untuk jatuh sewaktu-waktu. Matamu ora nek mok cekel. Berarti kowe kudu toto-toto ngeblak sak wayah. Oke. Apa ya iki? Oh,
Iki penting iki. Yasuru muklatahu madhara muhjatahu. La marhaban bisururin jaa bidzarari. Ah ini nasihat ini. Ini nasihat penting banget untuk kamu, jangan bucin-bucin. Paham Pak? Kalau belum waktunya. Bisa jadi di mata sangat indah, tapi sangat menekan dan pedih dalam hati. Bisa jadi apa yang kamu lihat sangat menarik, tapi akan membuat luka yang sangat dalam hati kamu. Madhara muhjatahu. Ya suruh bungahake muklatahu ing peningale mar'i apa ma barang dhara kang melarati apa ma muhjatahu ing batine. Di mata sangat menenteramkan, tapi dalam hati sangat menyakitkan. La marhaban bisururin jaa bidzarari. Kamu harusnya tidak menyambut kebahagiaan yang nyata-nyata segera berakhir. Kebahagiaan sesaat yang sangat mudah selesai, kamu harus antisipasi awal-awal. Wes, paham ora weh? Ketok gak paham gue? Ya yes, gak apa-apa, terus nih. Fal qalbu yahsudu nural aini idza nadharat wal ainu tahsudu haqqan 'alal fikri wal ainu tahsudu haqqan 'alal sini. Fal qalbu yahsudu nural aini idza nadharat. Oh, salah aku. Mana aku salah. Sorry. Fal qalbu yahsudu nural aini id nadharat. Makane iki sekali wazane gak pas mesti salah. Wis to gampang. Salah kuwi cukup didelok pokok ning kuping gak penak mesti salah. Paham ora? Iku awal iku refleks awal. Pokok ning kuping gak beres mesti salah. Wal ainu tahsudu haqqan 'alal fikari, ngono lho. Hati kita itu kadang-kadang meronta-ronta pengen mengambil jatahnya mata yang mampu bisa melihat. Tapi mata pun seperti itu selalu meminta jatahnya hati yang selalu punya kemampuan untuk merekam. Mripatmu ambek atimu tak gak tau padu lho. Yaqulu qalbi li aini kam kullama nadharat kam tangdurina ramakillahu bisahari. Hati selalu ngomong pada mata, kamu sudah berapa kali melihatnya? Moga-moga diazab oleh Allah Ta'ala kamu tidak bisa tidur. Tidak mampu memejamkan matamu. Fal ainu turisuhu hamman fatashghaluhu wal qalbu bidam'i yanhana 'anin nadhari. Fal ainu mongko utai moto iku turisuhu maresake apa ain ing mar'i hamman. Kleru. Fal ainu turisuhu ing qalbi berarti. Turisuhu maresake apa ain ing qalbi. Dia mengirim pesan-pesan bahaya. Mata yang melihat mengirim pesan yang sangat menyakitkan untuk hati. Untuk membuat hati sibuk sendiri. Jadi sing delok moto tapi sing kon mikir terus hati. Akhirnya hati melakukan pembalasan bidam iyan hana anin nadhari. Mergo wis kadung ning ati kuwi tertawan dan terus terfikirkan, dia ambil satu balasan kejam dengan membuat mata tidak mampu melihat dengan jelas karena terlalu banyak air mata yang keluar. Motor brawe. Terakhir iki, apa iki? Hadzani khasmani la arda bi hukmihima fahkum fadaituka bainal qalbi wal basari. Fadaituka, ngono ya. Fahkum fadaituka bainal qalbi wal basari. Betul. Terakhir iki. Maksudnya terakhir sirane lah, sirane kan terakhir to Ustaz kuwi. Mata kita, hati kita itu kadang-kadang bisa jadi musuh kita. Kamu jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu lihat. Ini penting ini. Kamu jangan terlalu terjebak atau termanipulasi, tertipu dengan apa yang kamu lihat. Begitu pula apa yang kamu bayangkan belum tentu semuanya seindah apa yang akan kamu rasakan. Wes, paham kena, ora paham yo kena. Paham ya terserah, ora paham ya terserah. Boleh jadi ketika kamu lihat satu sosok kemudian kamu tertarik, kamu merasa bahwa dunia seisinya keindahannya menumpuk dari siji nang wong iki. Semua masa depan kita akan kita sandarkan ke sini. Itu sangat mungkin hanya tipu muslihat.
Paham ora? Artinya itu sangat mungkin tidak terjadi, ya ora? Mata kita yang melihat dan kemudian hati kita yang membayangkan segala sesuatunya itu punya potensi bohong semuanya. Bocah yo gak senggandeng kui, bocahku yo gak seayu kui, kebahagiaan yang kamu bayangkan dalam hati belum tentu akan mudah kamu capai di kemudian hari. Ya ora? Pelek entuk kuwi Masya Allah, ya Allah, ngajiku tambah istiqomah. Aku bayangno sesuk aku jamaah bareng. Aku lah omong klobot. Klobot pun tidak pernah ngomong. Omong kosong. Bohong. Bohong. Untuk menunjukkan bahwa antara bo dan ong itu ada perpisahan dan jurang yang panjang. Hapus itu, hapus. Wes fataubu miftahun li kulli ibadati wa asasu kullil khairi ajma asmala. Fataubu mongko utawi tobat iku miftahun kunci li kulli ibadatin maring saben-saben ibadah wa asasu kullil khairi lan dasare saben-saben kebagusan ajma halis kabian asmala tegesi halis sekabehane. Walhasil kita pertama-tama harus menyesali semua kelemahan kekurangan kita di masa-masa yang lalu, bahkan mungkin detik ini, hari ini. Fa ini betulita bi ghaflatin aw suhbati fi majlisin fadadarakan muharwila. Fa ini betulita mongko lamun den coba sira bi ghaflatin kelawan lali aw suhbatin utawa kekancan fi majlisin ing dalam pelungguan fadadarakan mongko nusulono temen sapa sira fadadarakan mongko nusulono temen sapa sira muharwilan hale age-age sapa sira. Ketika kamu dibuat sangat mudah lupa akan apa yang harusnya kamu perjuangkan, atau kamu kebetulan berada di lingkungan yang kurang tepat, segera geser, segera pergi, segera beranjak untuk menemukan tempat yang selalu membuat kamu ingat, tempat yang membuat kamu semakin ingin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-qanaah ilahuna wallahu ta'ala a'lam bissawab.